Wanita licik itu memanfaatkan kesempatan untuk mendorong keduanya ke dalam air. Setelah itu, dia malah balik menuduh. Dia mengatakan bahwa pelayan yang mendorongnya. Tidak disangka, semua perbuatannya telah terekam jelas oleh kamera pengawas. Namun yang tidak terpikirkan oleh wanita itu adalah pria yang selama ini dicintainya tanpa ragu menyelamatkan wanita lain. Tapi semua ini hanya bisa dikatakan sebagai akibat perbuatannya sendiri. Ternyata dunia ini adalah dunia novel karangan wanita. Dia yang sangat menyukai menulis novel-novel menyayat hati. Tidak menyangka suatu hari nanti novelnya akan menjadi kenyataan. Karena tokoh-tokoh dalam novelnya sebagian besar mengalami kehidupan yang berantakan. Menderita berbagai perlakuan tidak adil. Maka, ketidakpuasan banyak tokoh menarik perhatian sistem manajemen novel. Menyebabkan tokoh antagonis terkuat yang menjadi jahat setelah itu, tiba-tiba berpindah ke dunia modern dan membunuh wanita tersebut. Siapa sangka wanita yang sudah meninggal itu tiba-tiba muncul di sistem manajemen novel. Untuk mengubah akhir cerita. Wanita itu ditugaskan untuk melakukan perjalanan waktu ke dalam buku untuk mencegah kegelapan tokoh antagonis. Namun, karena tidak berpengalaman dalam percobaan pertamanya, dia malah dibunuh oleh seorang pria. Yang lebih mengejutkan, pada percobaan keduanya, wanita itu malah menjadi kakak ipar dari tokoh antagonis. Dihadapkan pada misi yang semakin sulit, wanita itu hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyelesaikannya. Namun, selama prosesnya, dia malah jatuh cinta padanya. Kau sudah bangun? Kenapa kau ada di sini? Tadi malam kau mabuk berat. Ya, kau bahkan tidur di koridor. Aku yang membawamu kembali. Tentu saja, kenapa dia bisa terlibat dengan anak haram rendahan sepertiku? Kupikir berlebihan. Kau semalaman tidak pulang? Untung saja Xianzi tidak tahu kau mabuk berat. Aku mencium orang yang paling aku benci. Jangan bunuh aku untuk membungkamku. Kau juga sama. Kau tahu kakakmu itu penuh tipu daya. Kenapa kau minum anggur itu? Kenapa kau tidak melindungi dirimu sendiri? Kau tahu anggur itu bermasalah. Begitu tidak sabar untuk menjadi pasangan suami istri sungguhan dengannya? Bagaimana mungkin aku tidak sabar untuk menjadi pasangan suami istri sungguhan dengannya? Dia adalah pria yang menjijikan. Hanya membayangkannya saja membuatku mual. Aku minum karena aku ingin menipunya terlebih dahulu. Lalu lari diam-diam untuk memuntahkannya. Lalu mengapa kau tetap tinggal di rumah ini? Dulu aku tidak punya pilihan. Sekarang tentu saja karena... Untuk siapa? Ah, aku. Aku sudah menyuruh pembantu untuk membuatkan musuk untuk menghilangkan mabuk. Seharusnya sudah siap. Aku akan mengambilnya. Untuk apa sebenarnya kau tinggal di rumah ini? Tuan muda berkata. Baru-baru ini aku melihat nyonya muda dan anak haram tuan muda kedua sangat dekat. Jangan-jangan dia ingin mengkhianati tuan? Tepat seperti yang kuinginkan. Bukankah dia suka bersama adik kedua? Maka biarkan mereka berdua menanggung semuanya untukku. Trik tuan muda ini sungguh cerdik, membunuh dua burung dengan satu batu. Mata air es, siang hari cerah. Aku harus mencari kesempatan yang tepat. Bantuan sudah diberikan. Ciuman juga sudah dilakukan. Kau bilang apa lagi yang bisa kulakukan untuk meningkatkan tingkat kesukaannya? Apakah terjadi kecelakaan? Bukankah itu Gu Tingshen, pemeran utama pria di novel? Oh, aku menuliskan kecelakaan mobil untuknya. Tapi orang yang menyelamatkannya adalah Liang Ruochu. Jadi mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Lupakan saja, aku lebih baik tidak merusak alur cerita percintaan mereka. Ah, terserahlah. Siapa kamu? Siapa saya tidak penting. Ingat saja, orang yang mencintaimu akan segera muncul. Bertahanlah. Pergi. Dengan cara apapun, aku harus menemukan orang yang menyelamatkanku kemarin. Dia adalah penyelamatku. Urusannya adalah urusan keluarga Gu kita. Aku akan selalu melindunginya. Iya. Biarkan aku menjagamu. Memilih jas untuk kakakku. Nona Bai, jas yang Anda pesan sudah siap. Di Kingguomu. Wah, yang ini bagus. Aku memang menginginkan perasaan seperti ini. Kurasa ini tidak cocok untuk kakakku. Siapa bilang aku membelinya untuk kakakmu? Jas sebagus ini pantaskah untuknya? Tentu saja untukmu. Tuan muda, kau bilang kakakmu. Setiap hari berfoya-foya, kau bahkan tidak mau membeli pakaian bagus untuk dirimu sendiri. Mulai sekarang lemari pakaianmu akan penuh. Tidak perlu, coba saja. Tidak perlu, ah. Cepatlah, coba saja. Cantik, kan?
Tidak menyangka, di permukaannya dingin. Tapi di dalam masih tetap seperti ini. Biasa saja. Lalu, aku akan ganti baju dulu. Pakai saja, bukankah kamu menyukainya? Apakah dia akan menganggapnya cantik? Jeng-jeng surprise. Selamat ulang tahun. Ulang tahun? Jadi hari ini kamu harus merayakan ulang tahunku, ya? Tentu saja. Teman-teman lain juga punya. Kita juga harus punya di dunia nyata, setelah pulang sekolah. Siang hari yang cerah, siapapun kau, aku harap kau akan selalu tetap di sisiku. Xie Yanqi. Apapun yang terjadi, bahkan jika aku kembali ke dunia nyata, aku pasti akan membalikan akhir B1MU. Selamat, tuan rumah. Saat ini, tingkat ketertarikan Xie Yanqi terhadapmu sudah meningkat hingga 99%. Kau hampir berhasil menaklukkannya. Tapi kenapa aku sangat berat hati melihatnya pergi ke siang hari yang cerah? Belum puas menikmati kekayaan wanita kaya ini. Hari ini, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menghabiskan uang di Xianyin. Bidadari itu menjadi gila. Haha. Gadis kecil itu sudah bangun. Siapa kalian? Biarkan aku mati dengan mengerti, ya? Tidak bisa kukatakan. Seseorang secantik ini mati begitu saja, sungguh membuang-buang. Ku peringatkan kalian. Aku dilindungi oleh bidadari. Jika kalian berani membunuhku, dia tidak akan melepaskan kalian. Nona Bai, kau benar-benar polos, ya? Mungkinkah kita dikirim oleh Xie Yanqi? Tidak mungkin. Xie Yanqi tidak akan membunuhku. Mungkin atau tidak? Tunggu sampai kau ke bawah sana, lalu tanyakan padanya. Dia adalah peri. Cepat, selamatkan aku. Bagaimana bisa dia adalah pemeran utama pria dari dunia novel, Gu Tingsen? Apakah Xianzi benar-benar ingin membunuhku? Berani membunuh di depan mataku? Kau ini ingin mati ya? Ah. Tuan muda, sudah larut, kau harus segera istirahat. Aku akan menunggu dia pulang. Gu Tingshen, kalian berdua ada di sini bersama. Dia belum tidur sampai selarut ini? Apakah kau menunggu sampai aku pulang dengan selamat atau tidak sabar ingin mendengar kabar kematianku? Nona Bai diculik. Aku menyelamatkannya. Ingatkan kau, ya. Kau harus mengawasi Ruochu dengan baik. Kalau tidak, mungkin akan kurebut darimu. Dia memang mencintai Liang Ruochu, yang ditakdirkan untuk dicintainya. Lalu aku ini siapa? Tuan Gu, aku lelah. Antarkan aku pulang untuk beristirahat. Mungkinkah kebaikannya padaku selama ini palsu? Atau, mungkinkah dia memang wanita yang tidak setia? Tuan muda, Nyonya muda. Tadi malam jangan panggil dia Nyonya muda. Dia dan kakakku bukanlah pasangan suami istri sungguhan. Nona Bai tiba-tiba demam tinggi tadi malam. Apakah kau mau menjenguknya? Aku tidak ada hubungannya dengan penyakitnya. Ada Gu Tingshen yang menjaganya. Apa yang sedang kuharapkan? Gerombolan bajingan ini terlalu kejam. Jika aku kembali ke dunia nyata, hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuh mereka semua. Orang yang menculikmu sudah kutemukan. Kakakmu yang menyuruhnya. Kuduga itu dia. Bajingan sialan, menjijikan sekali. Itu tidak akan membantu. Aku akan membantumu mengobati lukamu. Kamu sangat mirip dengan seseorang. Siapa? Mantan tunanganku, Xia Qingqing.
Kadang aku curiga kalian berdua adalah orang yang sama. Xi Yanzi sangat membenci Xia Qingqing karena telah mengkhianatinya. Jika dia tahu bahwa aku adalah Xia Qingqing, bukankah dia akan membunuhku untuk kedua kalinya? Tidak mungkin. Aku paling membenci Xia Qingqing. Aku tidak mungkin seperti dia. Kamu kenal Xia Qingqing? Kami hanya teman pura-pura. Seandainya bukan karena kamu, aku sama sekali tidak akan bicara dengannya. Maka kamu seharusnya tahu. Aku paling benci dibohongi orang. Sakitku sudah hilang. Terima kasih, Nak. Selain aku, semua orang tidak mengingat keberadaan Xia Qingqing. Wanita ini memang bermasalah. Sayang, makanlah lebih banyak. Kau terlihat kurus akhir-akhir ini. Melihat wajahmu yang berminyak dan menjijikan setiap hari, tidak heran jika aku tidak selera makan. Adikku. Kau juga bisa makan. Dulu itu membuatmu menderita begitu banyak. Sekarang ayah sakit. Kakakmu menjadi kepala rumah tangga. Pasti tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Jadi, kakak akan membuatkan untukmu. Besok kau langsung pergi bekerja di kantor. Terima kasih banyak. Sama-sama, kita kan saudara. Lagi pula, ini semua karena kau. Aku tidak pernah menindas orang. Belum pernah membaca novel, lalu menganggap orang lain bodoh. Xie Mingyu jelas ingin agar Xie Xi masuk ke perusahaan untuk menggantikannya menanggung kesalahan. Hampir tengah malam. Kau datang ke kamarku untuk apa? Apa kau ingin? Jangan bercanda. Aku hanya ingin memberitahumu. Ajakan Xin Ming agar kau pergi ke perusahaannya adalah jebakan. Jangan percaya padanya. Dia menyuruhmu memberitahuku. Kalian berdua jelas sekelompok. Kenapa kau tiba-tiba mengkhawatirkanku? Aku kakak iparmu. Kau adik iparku. Kita satu keluarga. Aku mengkhawatir kamu itu wajar, bukan? Apakah kau benar-benar hanya menganggapku sebagai adik iparmu saja? Takut apa? Tenang saja, kakak ipar. Aku tidak akan jatuh ke dalam jebakan kakakku. Karena dibandingkan dengan itu, aku memiliki sesuatu yang lebih ingin kurebut. Ayah, aku pulang. Xianqi, kau masih berani kembali? Ayah, tenangkan diri ayah, ya. Jangan sampai ayah sakit hati. Adik kedua, lihat saja kelakuanmu. Dengan baik hati aku menyuruhmu bekerja di perusahaan. Kau malah memanfaatkan identitasmu sebagai putra kedua keluarga Xie untuk memalsukan pembukuan dan menggelapkan dana perusahaan. Ini bukan perbuatan saya. Berani juga kau berkelit. Kau baru saja masuk perusahaan. Masalah pembukuan sudah terungkap. Kakakmu bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun tidak pernah bermasalah. Kalau bukan kau, masih bisa siapa lagi? Papa. Papa. Bercanda, bercanda. Ini semua salahku. Karena aku berusaha keras melindungi perusahaan keluarga Jin waktu itu, sehingga hal seperti ini terjadi. Adikku masih muda. Tidak tahan terhadap godaan uang, itu wajar. Ayah. Semua salahku. Ayah. Mengapa ayah tidak pernah percaya padaku sekali saja? Jangan panggil aku ayah. Darahmu mengalirkan darah rendah ibumu. Kau tetaplah orang yang tak berguna. Keluarga Xie tidak pernah memiliki anak durhaka sepertimu. Hentikan. 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 Panggil orang-orang, hukum dia. Ayah, ini kesempatan terakhirku untukmu. Karena kau tidak mengakui. Jangan salahkan aku karena memaksamu.
Klik tautan di bawah untuk menonton versi lengkapnya. Mengapa putra kedua itu dihukum lagi? Konon dia menggelapkan dana perusahaan, sehingga membuat kepala keluarga sangat marah. Putra kedua? Siapa? Dia hanyalah anak haram. Menurutku, dia bahkan lebih rendah dari pelayan keluarga Xie. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menggosipkan tuan muda kedua keluarga Xie di sini? Nyonya muda besar. Kami salah. Apakah meminta maaf setelah kejadian berguna? Hari ini, aku, sebagai nyonya rumah keluarga Xie, akan mengusir kalian semua. Dan akan membuat semua orang tahu. Xie Yanqi bukanlah orang yang bisa kalian hina seenaknya. Pergilah. Jangan urusi aku. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana mungkin aku tidak mengurusmu? Urusanmu adalah urusanku. Paling buruk kita sujud bersama. Cepatlah berdiri. Lantai kotor. Ku bilang kau sujud, kau benar-benar sujud dengan patuh sekali ya. Lututmu tidak sakit? Melihat caramu, sepertinya kamu cukup bersedia menjadi nyonya keluarga Xie. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa mengelabui mereka jika aku tidak menggunakan identitas ini? Lalu bagaimana jika keluarga Xie berganti pemimpin? Apakah kamu masih mau menjadi nyonya rumah? Ah! Apakah kamu akan pergi? Aku tidak akan pergi. Waktuku habis. Saya bisa pergi. Aduh. Minum sedikit sup jahe untuk menghangatkan badan. Sudah tidak panas? Coba cicipi. Enak. Enak. Tidak mungkin, enak sekali. Kenapa berat badanmu turun akhir-akhir ini? Jangan main-main denganku. Kenapa kamu menambahkan lada sichuan saat merebus sup jahe di siang hari? Sialan. Kenapa aku terus memikirkan Xia Qingqing? Benarkah enak? Benar-benar enak. Kau tidak perlu memaksakan diri. Kalau tidak enak, aku akan merebusnya lagi. Jangan sampai kamu tidak senang ya. Kau kenapa sih? Apakah aku mudah sekali tidak senang? Nona Peri, akui saja. Akui saja. Akui bahwa kau juga terpesona padaku. Kalau begitu aku ganti sendiri. Kau keluar. Sistem. Tuan rumah, aku di sini. Kau bilang, strateginya untuk membatasi kata-kata itu berhasil atau tidak, sih? Nilai ketertarikan hatinya kok naik turun terus? Lebih tidak stabil daripada pasar saham. Sistemmu ini jangan-jangan error, ya? Tolong, tuan rumah, jangan menghina profesionalitasku. Ini masalah tuan rumah sendiri. Menghindari tanggung jawab. Oh, saya mengerti. Kalau begitu, aku akan mengujinya sekali lagi. Aku sudah punya firasat. Dia hanya selangkah lagi untuk jatuh cinta padaku. Tolong tuan rumah hentikan hayalanmu. Lihatlah kenyataan. Sepertinya aku masih perlu benar-benar memancingnya. Membuatnya cemburu sampai gila. Lalu jatuh cinta padaku dengan sangat. Sudah. Benar-benar sudah. Jenius sekali. Benar saja, kecemburuan adalah senjata terbaik untuk menaklukkan pria. Bodoh sekali kau, koneksimu luas sekali. Kau juga harus mengelola koneksimu. Meskipun kau tidak punya ayah yang kaya, tapi kau punya aku. Yang datang hari ini semua adalah orang-orang penting. Bersikaplah baik. Kenapa kau baik padaku? Karena kau pantas mendapatkannya. Terpesona oleh kecantikanku, ya? Nona, bolehkah saya mengajak Nona menari? Maaf, saya sudah punya pasangan dansa. Tidak ada pria yang akan membiarkan Nona yang secantik ini menunggu lama. Hari ini kau satu-satunya yang mempermainkanku. Kau berhasil menarik perhatianku. Kata-kata kuno sekali. Kau menjauh sedikit saja, boleh? Mulutmu sudah hampir mengenai wajahku. Kau tahu akibatnya jika menolakku? Akibatnya apa? Aku melepaskanmu. Dia milikku. Menyingkirlah. Dia bilang aku miliknya. Hei, dibulatkan saja. Bukankah itu artinya suka padaku? Bagaimana ini? Tidak ada perubahan sedikit pun.
Oh, maaf. Tangan saya sedikit tergelincir. Tolong ambilkan satu lagi untukku, ya? Ya, tidak apa-apa. Aku tidak sengaja menabrakmu. Kau tahu itu kan? Maafku hanya omong kosong saja. Tidak masuk akal. Berani-beraninya kau berani-berani menggertak tokoh utama wanita kesayanganku di depan mataku. Penulisnya. Kau ini ya. Sudah bergantung pada Gu Tingshen, putra mahkota yang kaya raya itu. Kenapa masih menjadi pelayan di pesta kecil ini? Jangan-jangan uang yang kau dapat dari Gu Tingshan masih kurang? Ingin terus mengembangkan pasar baru ya? Ah, jelas menaklukkan Xie Yanzi hanya tugasku. Mengapa melihat dia meninggalkanku untuk membela Liang Ruochu, aku masih seperti ini? Sedih sih. Orang lain sedang minum. Kenapa kau sendirian di sini? Kau tahu aku mendengar dari Xie Yanzi bahwa dia cukup peduli padamu. Peduli bukan berarti suka. Ayo, coba ini, cukup manis. Lihat. Tolong. Aduh, pelayan itu menjatuhkan kue elf ke dalam air. Cepat lihat semua orang. Aku diselamatkan lagi oleh pahlawan super. Bukankah dia seharusnya menyelamatkan Liang Ruochu? Benar juga, dibandingkan sekarang, aku masih lebih mengkhawatirkan Liang Ruochu. Ah, kalian sedang apa? Kenapa kalian mendorongku? Apakah Liang Erchu yang sedang kau bolak-balik hitam putihkan? Meskipun kau sangat iri pada nenek Xie Dashou, tidak sampai tega mendorong orang ke air. Kekasih kakakku, jangan sampai kau tertipu oleh wanita ini. Aku tidak sebenarnya aku tahu matamu bermasalah. Periksalah matamu ke rumah sakit. Jangan menuduh orang baik seperti ini. Maksudmu apa? Yang kukatakan adalah fakta. Kau seperti ini ya? Aku memberimu kesempatan. Jika kau mengaku sekarang, lalu meminta maaf dengan tulus kepada kami, aku tidak akan melapor ke polisi. Kita selesaikan secara pribadi. Sebaiknya kau pastikan dulu. Aku tidak takut. Lihat saja, kau bilang di sekitar sini banyak CCTV. Jika aku mau menyelidiki, apa yang tidak bisa kutemukan? Aduh. Kamu ya, lihat, putih dan cantik sekali. Gerakannya cepat dan tepat. Benarkah kamu? Hei, aku hanya bercanda kok. Terlebih lagi, kita berkumpul untuk bersenang-senang. Lagi pula aku tidak sengaja. Benar kan? Bercanda kok. Semua orang mengerti. Lihat betapa kebetulannya. Aku suka bermain. Aku sangat suka bermain. Ayo kita bermain bersama. Apakah aku yang menyuruhmu bermain? Tolong. Menyenangkan bukan? Tolong. Tolong. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Mainlah sendiri saja. Ah. Katakanlah, orang yang ingin kuselamatkan adalah Bai Tianqing. Kenapa malah Liang Luochu yang diselamatkan? Ah. Awalnya aku yang menulis lirik lagu yang menyatakan sangat mencintai Liang Luochu. Lalu, siapa yang bisa disalahkan? Pada akhirnya, semua penderitaan yang dia alami sekarang adalah karenaku. Ah, aku hanya sangat sedih karena diabaikan olehnya. Sejak kecil dia telah menderita begitu banyak. Betapa sulitnya itu. Nyonya muda. Tuan muda kedua mengatakan bahwa Nyonya jatuh ke air kemarin, mudah masuk angin. Aku sengaja membuatkanmu sup jahe. Ingin menjengukmu. Aku lelah, aku ingin istirahat. Suruh dia pulang saja. Tapi tuan muda kedua berkata bahwa jika tuan tidak bertemu dengannya, dia akan terus menunggu di depan pintu. Biarlah dia saja. Ah. Apakah dia nanti tidak akan menghiraukan aku lagi? Kamu kedinginan kemarin? Aku sudah membuatkanmu sup jahe. Minumlah sedikit saja. Aku sudah buang mericanya. Masih marah? Marah kenapa?
Kamu sangat menyukai Ruochu. Jadi wajar saja kamu memarahinya. Dari suaramu, aku merasa sedikit cemburu. Aku cemburu. Sudahlah. Kau sudah mengantarnya. Pergilah. Ada apa ini? Kemarin, saat melompat, aku tidak sengaja terbentur. Aku melihatnya. Apakah sakit? Tidak sakit. Masih keras kepala kau? Kalau sakit, katakan saja. Benar-benar tidak sakit. Tidak sakit. Kalau begitu tersenyumlah. Hehe, kau tetap paling cantik saat tersenyum. Kau juga cantik saat tersenyum. Luka-lukamu sangat parah. Aku akan mengambilkan minyak bunga merah untukmu. Sistem. Cepat keluar, sistem. Tuan rumah, saya di sini. Kau yakin nilai ketertarikan Xie Yanqi padaku tidak salah? Kurasa dia sudah menyukaiku. Sangat disayangkan, nilainya memang tidak salah. Saat ini, nilai ketertarikan Xie Yanqi padamu masih tetap di 99%. Tapi, Paman, kulit wajah Anda yang biasa saja namun percaya diri memang layak kuselami dan kujelajahi. Paham apa sih kau? Ini namanya ambigu dan saling menggoda. Menarik perhatian secara ekstrim. Makin lama bertahan di saat seperti ini, nanti perasaan akan makin dalam. Omong kosong. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Cepat ambil obatnya. Tertidur. Astaga, bukankah ini hadiah ulang tahun yang diberikan peri saat aku masih Xia Qingqing? Masih kusimpan juga. Terkadang aku benar-benar tidak mengerti, kau lebih menyukai Xia Qingqing atau Bai Tianqing? Kau belum tidur. Wah. Ternyata dugaanku benar. Kau memang ada masalah. Siapa sebenarnya kau? Kau menipu aku. Siapa sebenarnya dirimu? Katakan padaku. Siapa sebenarnya kau? Maka kau seharusnya tahu. Aku paling membenci orang yang menipuku. Kenapa kau menipuku? Kenapa kau menipuku? Mengapa kau menipuku? Perusahaan melaporkan. Perusahaan melaporkan. Nilai tindakan Xie Yanqi. Menggerakkan serangkaian omong kosong massal. Sial, kuil Xianren sangat bagus. Akan membakar semua orang di sini. Apa aku tidak akan bisa kembali ke dunia nyata lagi?